biasa, perkenalkan, nama lengkap Dominikus Elmuri, kelas D, semester 6, dengan NIM 1803030158, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, hari ini saya akan mereview buku mingguan yang ketiga dengan judul Panduan Terapan untuk Desain Penelitian oleh W. Alex Edmonds dan Thomas D. Kennedy. Nah, review ini sebagai tugas ketiga untuk memenuhi uh, mata kuliah metode penelitian sosial kualitatif. Dan juga pada kali ini review ini hanya menjelaskan tentang uh, desain penelitian yang uh, digunakan dalam suatu penelitian, baik itu penelitian kuantitatif maupun kualitatif. Nah, desain penelitian adalah strategi yang dipilih oleh peneliti untuk mengintegrasikan secara menyeluruh komponen riset dengan cara logis dan sistematis untuk membahas dan menganalisis apa yang menjadi fokus penelitian. Nah, desain penelitian yang sering digunakan baik dalam riset kualitatif maupun kuantitatif meliputi desain penelitian eksperimental, survei, longitudinal, kemudian studi kasus, dan yang terakhir adalah komparatif. Nah, kita bisa menerapkan dalam desain riset mana yang paling sesuai diterapkan dalam riset kuantitatif ataupun kualitatif, tergantung dari penelitian yang kita lakukan, sehingga bisa dapat digunakan dalam suatu penelitian. Nah, pengertian desain penelitian. Di paragraf awal tadi sudah kita singgung bahwa definisi desain penelitian yaitu uh, uh, salah satu strategi yang dipilih oleh peneliti untuk mengintegrasikan secara menyeluruh komponen riset dengan cara logis dan sistematis untuk membahas dan menganalisis yang menjadi fokus penelitian. Nah, deskripsi pengertian di atas menyinggung tentang integrasi seluruh komponen riset yang artinya desain riset merupakan bentuk komprehensif dari rencana penelitian. Nah, kata komprehensif tentu saja mencakup semuanya, yaitu mulai dari komponen riset yang diperlukan, dari pernyataan penelitian, kemudian jenis data, metode, sampai pada analisis yang hendak dilakukan. Di sini, semua komponen tersebut ditentukan sekaligus menentukan desain penelitian yang dipilih oleh peneliti. Dan beberapa desain penelitian lebih sering diterapkan dalam riset kuantitatif, sedangkan beberapa yang lain juga lebih sering diterapkan dalam riset kualitatif. Nah, ada pula desain yang lumrah digunakan dalam riset baik itu kualitatif maupun kuantitatif. Berikut ini beberapa macam atau jenis desain penelitian yang bisa dipilih oleh peneliti saat melakukan penelitian. Jenis-jenis desain penelitian. Yang pertama, desain penelitian eksperimental. Nah, desain ini adalah desain riset yang diterapkan untuk penjagaan atau memperoleh pengetahuan awal. Nah, eksperimen dalam riset sosial tak jarang digunakan untuk mengetahui aspek atau penyebab terjadinya fenomena sosial. Sering pula desain ini dilakukan sebagai landasan menerapkan program atau kebijakan. Nah, dalam penelitian sosial kualitatif, desain eksperimental sangat jarang dilakukan. Hal ini umumnya disebabkan karena pertimbangan etis. Nah, untuk melakukan eksperimen, pemberitahuan pada individu atau kelompok yang akan diteliti bisa dilakukan di depan atau disembunyikan. Sementara dalam penelitian kualitatif, pemberitahuan yang dilakukan di depan akan menghasilkan data yang sifatnya bias. Sedangkan jika disembunyikan pula, cenderung dianggap tidak elok secara etis. Nah, dalam penelitian kuantitatif, desain eksperimental lebih leluasa untuk dilakukan. Nah, peneliti sosial umumnya menerapkan desain eksperimen pada penelitian kuantitatif yang akan dilakukan. Riset kuantitatif dapat digunakan untuk membandingkan kelompok yang diperlakukan sebagai subjek eksperimen dan kontrol. Misalnya, eksperimen tentang konsumsi vitamin C untuk meningkatkan daya tahan tubuh oleh siswa.
Sebagian siswa yang akan menjadi subjek eksperimen diminta untuk mengkonsumsi vitamin C maksudnya, sedangkan yang lainnya menjadi kelompok kontrol tidak. Nah, hasilnya merupakan hasil eksperimen. Kemudian yang kedua, desain penelitian survei. Riset survei disebut juga cross-seksional. Nah, desain penelitian survei dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi dari responden melalui sampel yang diteliti. Survei atau cross-seksional bisa pula dilakukan dengan menerapkan konten analisis jika sampel yang digunakan adalah dokumen. Sebagai contoh, penelitian sosial tentang pengaruh rokok terhadap budaya konsumsi seseorang. Desain survei dapat diterapkan dalam penelitian kualitatif maupun kuantitatif. Nah, dalam penelitian kualitatif, desain survei bisa diterapkan ketika peneliti menerapkan metode analisis wacana. Misalnya penelitian tentang diskriminasi Islam di media massa. Riset kualitatif dengan desain survei bisa diterapkan dengan metode analisis wacana untuk mengetahui bagaimana citra Islam yang disampaikan oleh media massa tertentu. Nah, survei dalam penelitian dilakukan dengan cara memilih beberapa media massa yang menjadi sampel dari keseluruhan populasi media massa. Dalam penelitian kuantitatif, desain survei lebih lumrah diterapkan. Hal ini seringkali persepsi yang umum kita dengar adalah desain survei merupakan bagian dari penelitian kuantitatif. Hal ini karena kebanyakan riset kualitatif menggunakan survei sebagai metode penelitian. Contoh riset tentang tingkat kepercayaan publik terhadap presiden. Survei didesain dalam rangka menjawab rumusan masalah yang disusun. Kemudian desain penelitian longitudinal. Nah, desain penelitian longitudinal pada umumnya menerapkan metode survei. Perbedaannya adalah desain penelitian ini dilakukan secara berkala dalam waktu yang relatif lama dengan sampel yang sama. Riset longitudinal dilakukan untuk melihat tren atau perkembangan satu fenomena berdasarkan sampelnya. Dalam penelitian kualitatif, desain penelitian longitudinal juga bisa dilakukan dengan menerapkan metode studi kasus, mirip dengan desain survei. Jadi bisa disebut pula bahwa riset kualitatif yang menggunakan metode analisis wacana dengan desain longitudinal. Memang tidak banyak riset macam ini. Nah, peneliti yang melakukan penelitian ini secara berkala meneliti dokumen sampel yang terbit dalam periode waktu tertentu. Dalam penelitian kuantitatif, desain longitudinal lebih lumrah dilakukan. Penelitian kuantitatif longitudinal dilakukan dengan waktu yang relatif lama, bisa bertahun-tahun tergantung jangka waktu yang dipilih oleh peneliti. Misalnya peneliti melakukan penelitian tentang keterlibatan orang tua dalam dan teman pergaulan dalam mengurangi trauma anak korban bully. Setiap tahun misalnya peneliti mendatangi orang tua dan teman bergaul untuk bergaul anak yang sama sebagai partisipasi atau partisipan penelitian dan memeriksa kondisi korban, apakah trauma yang diderita menurun atau justru malah meningkat. Kemudian masuk yang keempat adalah desain penelitian studi kasus. Desain penelitian ini dilakukan dengan mengeksploitasi isu yang spesifik dan kontekstual secara mendalam. Lingkup desain penelitian studi kasus sangat terbatas dan hasilnya hampir selalu tidak bisa diaplikasikan pada konteks atau tempat yang lain. Studi kasus sebagai desain penelitian kualitatif cukup sering dilakukan oleh peneliti sosial. Salah satu metode yang kerap digunakan adalah etnografi. Desain studi kasus hampir selalu menerapkan etnografi dengan wawancara mendalam dan observasi partisipatoris sebagai teknik pengumpulan datanya. Nah, fokus penelitian studi kasus sangat terbatas. Biasanya peneliti hanya fokus pada satu isu, misalnya pola konsumsi fashion pada kalangan seniman. Maka hanya pola konsumsi fashionnya saja yang menjadi fokus penelitian oleh peneliti tersebut.
Kemudian, studi kasus sebagai desain penelitian juga dapat diadopsi oleh riset kuantitatif. Selain kualitatif juga dapat diadopsi oleh riset kuantitatif, meskipun cukup jarang dilakukan. Nah, penelitian kuantitatif dengan desain studi kasus umumnya menerapkan metode survei dengan penggunaan kuesioner sebagai instrumen penelitian. Misalnya, penelitian tentang pola konsumsi fashion di kalangan seniman yang menggunakan metode survei sebagai teknik pengumpulan datanya. Kemudian yang terakhir adalah desain penelitian komparatif. Desain penelitian ini diterapkan pada penelitian yang memiliki fokus pembahasan lebih dari satu kasus. Di sini terlihat jelas bahwa perbedaannya dengan studi kasus. Penelitian komparatif adalah perbandingan antara dua kasus atau lebih yang dijadikan fokus penelitiannya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih.